teman-teman semua, kembali dengan saya di channel Bon Weekends. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana proses pemberkasan dari CPNS menjadi PNS untuk tahap kesehatannya. Jadi itu aku ingin berbagi pengalaman kira-kira tes kesehatan untuk pemberkasan dari CPNS ke PNS itu apa aja. Karena bener-bener baru banget nih aku baru tes, jadi masih fresh di otak. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat support selalu kita. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi untuk tes kesehatan di sini dari instansi saya itu dikelompokkan semuanya bareng-bareng, dibikin jadwal dan bekerja sama dengan salah satu rumah sakit umum daerah yang berada di daerah saya, teman-teman. Jadi memang udah ada komunikasi dan kerjasama terlebih dahulu, dan kita tinggal berangkat sesuai jadwal ke rumah sakit tersebut. Karena kalau misalnya langsung semuanya berangkat, ada sekitar 50-an CPNS, ditakutkan terdapat sebuah kuota pelayanan, teman-teman, karena kan sekarang masih pandemi COVID ya, jadi ada pembatasan-pembatasan yang diterapkan di rumah sakit umum daerah seperti itu. Jadi kebetulan saya itu dapat jadwal hari pertama, saya berangkat jam 8 pagi, membayar seluruh biaya administrasinya yaitu sebesar Rp605.000, teman-teman, untuk beberapa macam tes. Jadi nanti saya bakal jelasin dari masing-masing tesnya tuh apa aja. Yang pertama ada tes radiologi. Radiologi ini seperti ronsen gitu, teman-teman. Jadi kita semuanya diwajibkan untuk ronsen badan. Itu di ronsen di bagian sini, teman-teman, dada. Jadi untuk tes radiologi ini tergantung. Kalau misalnya keadaan kalian sedang hamil, itu tidak disarankan mengikuti tes radiologi. Jadi bisa diberi rekomendasi oleh dokternya tidak perlu melakukan radiologi seperti itu, teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu akan keluar dan akan dikirim langsung ke instansi. Jadi kita nggak tahu nih hasilnya itu apa. Tes kesehatan yang kedua yaitu laboratorium. Di sini kita ada cek urin dan cek darah, teman-teman. Kalau misalnya cek urin, kita diwajibkan untuk ke toilet ya, masing-masing ada toilet cewek sama cowoknya. Kita diberi kayak cup kecil, kita harus mengisi cup tersebut dengan urin kita dan menyerahkannya kepada perawat. Dari urin ini kita bisa tahu apakah kita negatif atau positif narkoba atau zat adiktif lainnya, teman-teman. Jadi ini adalah ditujukan untuk tes bebas narkoba juga. Kalau misalnya darahnya, sebenarnya kita nggak tahu kan terperincinya itu untuk mengetes apa, tapi banyak dari teman-teman yang bilang untuk mengetahui kadar gula dan sebagainya macamnya, teman-teman. Jadi banyak yang menyarankan untuk puasa dari pagi sampai tes laboratorium. Cuman waktu itu kan nggak ada himbauan ya untuk puasa dulu. Jadi waktu berangkat tuh aku bener-bener sarapan dulu, teman-teman. Ya semoga hasilnya bagus ya. Tes yang ketiga adalah tes mata, teman-teman. Nah, mata ini ada berbagai macam jenis tesnya. Yang pertama ada kejelasan penglihatan. Itu diukur dengan sebuah alat gitu. Alat lumayan gede. Aku nggak tahu nama alatnya apa. Terus kita tuh lihat ke salah satu lubangnya. Di situ ada gambar. Nanti ketahuan itu jelas apa enggak di mata kita. Terus gantian, mata kiri dan mata kanan. Terus habis itu langsung keluar kertasnya, ada keterangannya. Kita kejelasan matanya tuh ada berapa skornya, teman-teman, gitu. Selain itu di tes mata juga ada tes yang menguji tentang minus atau plusnya dari mata, teman-teman. Rabun jauh atau rabun dekat, silinder dan sebagainya. Kita harus membaca tulisan-tulisan yang ada jauh di tembok. Terus kalau misalnya nggak jelas, kita harus ditambahin lensa-lensa, teman-teman, gitu. Jadi kita harus berusaha membaca dengan benar.
Selanjutnya di tes mata juga ada tes buta warna. Kita harus membaca angka-angka yang ditunjukkan dengan buku oleh dokternya, teman-teman. Kalau misalnya kita bisa melewati itu semua, berarti kita tidak buta warna gitu. Jadi ada 3 jenis tes dalam tes kesehatan matanya. Selanjutnya adalah tes kesehatan gigi. Nah, gigi di sini kita masuk ke poli gigi, terus habis itu diperiksa satu-satu kondisi giginya. Apakah ada yang berlubang atau ada yang bermasalah, itu akan dicatat oleh dokter dan perawat giginya, teman-teman. Nanti ada hasilnya gitu deh. Jadi kita tinggal baring di tempat tidur untuk pemeriksaan gigi, terus buka mulut dan dokternya akan nyebutin satu-satu dari gigi kalian adakah masalah atau tidak gitu. Tes yang kelima adalah tes fisik, dimana di fisik ini kita dites ada tekanan darah, tensi darah. Jadi banyak dari teman-teman aku yang gugup atau deg-degan, nervous gitu kan. Jadi mungkin bisa mengakibatkan degup jantung mereka tuh jadi lebih kencang gitu, teman-teman. Intinya kalau tes tensi darah kalian gak perlu takut, kalian relax aja, santai teman-teman. Semuanya bakal bisa dilewati lah. Jadi intinya nggak usah takut-takut pada saat tensi. Kontrol dari kenervosan kalian tuh harus dikontrol ya saat tes tensi. Terus di tes fisik ini kalian ditanya tentang berat badan, tinggi badan, golongan darah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk tes fisik simple sih, hanya seperti itu aja. Mungkin untuk mengisi data-data yang diperlukan. Yang terakhir adalah tes EKG. EKG di sini adalah tes dari jantung, detak jantung, teman-teman. Kita masuk ke ruangan, di situ ada monitor, ada alat-alat, ada kabel-kabel. Kita harus berbaring di tempat tidurnya, terus harus buka baju, buka jam tangan, buka cincin, buka kaos kaki. Terus habis itu dipasangin alat-alat gitu kan untuk mendeteksi jantung. Terus intinya kalian jangan takut, relax aja. Di sini nggak disuntik. Intinya kalian tinggal baring dan menunggu alat tersebut merekam detak jantung dari kalian. Gitu teman-teman. Baiklah, itu adalah tahapan-tahapan kesehatan pemberkasan saya dari CPNS menuju PNS. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang diterima menjadi CPNS, teman-teman. Semoga kalian juga bisa melewati tes kesehatan dengan baik ya, teman-teman. Terus ini nggak bisa dijadikan patokan yang benar-benar patokan banget sih. Siapa tahu di instansi kalian persyaratan tes kesehatannya tuh ada jenis-jenis yang berbeda gitu, teman-teman. Cuman ini sebagai gambaran aja dan sebagai referensi untuk kalian. Baiklah, sekian dulu. Jangan lupa buat support selalu kita. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Dadah!